Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini, seperti janji saya kemarin, bahwa kita akan membahas tentang fungsi komposisi. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari PowerPoint yang saya berikan, yaitu tentang komposisi fungsi. Untuk mengingatkan kembali, materi komposisi fungsi ini berhubungan dengan materi fungsi yang sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Ada domain, kodomain, range, sifat-sifat khusus fungsi, fungsi injektif, bijektif, surjektif, itu sudah pernah kita pelajari di semester sebelumnya. Jadi lanjutan dari materi fungsinya adalah fungsi komposisi, atau bisa juga biasa sering kalian dengar dengan nama komposisi fungsi. Untuk pengertian dari komposisi fungsi itu sendiri, yaitu suatu fungsi dapat dikombinasikan atau digabungkan dengan fungsi lain. Jadi komposisi itu adalah penggabungan dari satu fungsi dengan fungsi yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu sehingga menghasilkan fungsi baru. Fungsi baru itu yang disebut dengan fungsi komposisi. Jadi fungsi komposisi ini tidak hanya mengkomposisi dari dua fungsi saja, bisa saja 3, 4, atau lebih. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yang fungsi komposisi terhadap dua buah fungsi. Untuk lambang dari komposisi itu lambangnya adalah bundaran seperti ini. Dibaca bundaran. Jadi jika ada dua buah fungsi yang diketahui, misalkan ada fungsi fx dan fungsi gx akan dikomposisikan, maka bisa ditulis dengan bentuk seperti ini. Fungsi fx yaitu f bundaran gx. Ini berarti fungsi fx dengan x-nya disubstitusi oleh gx. Jadi f bundaran gx ini adalah sebuah bentuk komposisi fungsi yang mana f-nya ini berarti sebuah fungsi fx ini kan bentuknya bentuk dari fx dengan x-nya ini disubstitusi oleh fungsi gx. Jadi ada dua buah fungsi di dalam ini, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Kemudian bisa juga bentuknya menjadi g bundaran fx. Kalau g bundaran fx itu berarti fungsi gx disubstitusi oleh fx. Jadi g-nya keluar, kayak ini, f-nya di luar. Fungsi ini bentuknya adalah bentuk dari gx. Yang mana x-nya disubstitusi oleh fx. Jadi ada sebuah fungsi gx, x-nya diganti dengan fungsi fx. Ini adalah fungsi komposisi. Secara garis besar untuk fungsi komposisi dari dua fungsi itu bentuknya seperti ini. Apakah f bundaran gx dan g bundaran fx itu sama nanti nilainya atau rumusnya? Jika fungsi fx dan gx-nya sama, kita akan buktikan berikut ini. Kemudian yang akan kita pelajari adalah fungsi komposisi pada sistem bilangan real. Pada sistem bilangan real. Ya, jadi pada sistem bilangan real ini langsung saja saya ambil contoh seperti yang ada di PowerPoint. Itu contohnya. Diketahui fungsi fx dari R dipetakan terhadap R dan fungsi G dipetakan dari R terhadap R adalah dua fungsi yang ditentukan oleh
fx-nya. Jadi diketahui di sini fx-nya, fungsi fx-nya sudah diketahui, yaitu 2x min 3. Buka kembali ya PowerPoint yang kemarin atau catatan kalian yang sudah mencatat. Kemudian diketahui juga fungsi gx sama dengan x kuadrat plus 5. Jadi dari dua buah fungsi ini yang ditanyakan adalah rumus dari G bundaran fx. Ini pertanyaan pertama, dan pertanyaan keduanya adalah hasil dari G bundaran f x-nya bernilai 2. Ini adalah dua buah pertanyaan yang akan kita jawab. Jadi, untuk menjawab soal nomor 2, kita harus mencari dulu rumus dari nomor 1 ini. Karena di nomor 2 ini bentuknya sama dengan yang pertama, hanya saja x-nya sudah diketahui nilainya, yaitu 2. Jadi untuk menjawab soal nomor 2, kita harus cari dulu jawaban untuk yang di nomor 1. Biar nanti untuk jawaban kedua langsung kita substitusikan saja nilai x-nya. Kita jawab pertanyaan pertama. Untuk G bundaran fx, ini mau kita cari rumusnya. Jadi G bundaran fx ini kalau dijabarkan itu bentuknya seperti ini. Berarti sebuah fungsi gx yang mana x-nya disubstitusi oleh fx. Ini adalah fungsi gx. X-nya diganti dengan fx. Jadi kalau seperti ini berarti fungsi gx kita tuliskan terlebih dahulu. Gx-nya berapa? X kuadrat plus 5. Kemudian setelah kita tuliskan fungsi dari gx-nya itu sendiri, jadi karena di sini x-nya diganti dengan fx, disubstitusi dengan fx, maka setiap x pada gx kita ganti dengan nilai fx. Di sini ada x, berarti x ini kita ganti dengan fx. Fx-nya berapa? 2x min 3. Berarti di sini 2x min 3 kuadrat tambah 5. Kemudian setelah ini di sini ada bentuk kuadrat. Jadi bisa kita distribusikan. Cara penyelesaiannya adalah 2x min 3 kuadrat itu berarti 2x min 3 dikali 2x min 3 ditambah 5. Jadi ada perkalian dan penjumlahan. Kita kerjakan perkalian terlebih dahulu dengan cara kali pelangi kalau seperti ini bentuknya, atau distribusi perkalian. 2x kali 2x sama dengan 4x kuadrat. 2x dikali min 3 sama dengan negatif 6x. Min 3 dikali 2x sama juga dengan negatif 6x. Min 3 dikali min 3 sama dengan positif 9. Di sini masih ada plus 5. Berarti kita tambahkan plus 5. Kemudian kita sederhanakan 4x kuadrat min 6x dengan min 6x berarti min 12x. 9 tambah 5 plus 14. Jadi rumus untuk fungsi komposisi dari G bundaran fx itu adalah 4x kuadrat min 2x plus 14. Jadi ini adalah rumus dari fungsi komposisi dari G bundaran fx. Kemudian kita akan menjawab soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu hasil dari G bundaran f dengan x-nya diganti dengan nilainya 2. Berarti rumus yang sudah tadi kita dapatkan ini kan G bundaran fx, bentuknya sama kan dengan ini G bundaran fx. Maka
rumus yang kita dapatkan ini disubstitusi dengan nilai 2. Jadi kita tuliskan kembali rumusnya. Rumusnya adalah, ini soal nomor 2, G bundaran Fx, rumusnya adalah 4x kuadrat min 12x plus 14. Di sini yang ditanyakan adalah G bundaran F, x-nya adalah 2 nilainya. Berarti kita ganti G bundaran F, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi setiap x pada fungsi komposisi ini kita ganti dengan nilai 2. X-nya diganti dengan 2 kuadrat min 12 dikali 2 tambah 14. Jadi step x-nya diganti dengan 2. 4 dikali 2 pangkat 2 tuh 4. Min 12 dikali min 2 min 24 ditambah 14. 4 kali 4 ada perkalian pengurangan penjumlahan. Kerjakan perkalian dulu. 4 kali 4 itu sama dengan 16. Min 24 ditambah 14. Min 16 dikurang 24 ditambah 14 hasilnya sama dengan 6. Ya, jadi hasilnya. Jadi nilai dari G bundaran F dengan X-nya sama dengan 2 yaitu adalah 6. Di sini sudah kita dapatkan nilai dari G bundaran F dengan X-nya sama dengan 2. Kemudian setelah kita mempelajari ini, tadi pertanyaan di awal yang saya tanyakan, apakah jika Fx dan Gx-nya sama, maka apakah komposisinya akan sama jika F bundaran Gx dan G bundaran Fx? Jadi tugas kalian di sini adalah membuktikan apakah, tugas kalian saya tuliskan. Yang pertama, membuktikan apakah F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx. Jadi tugas kalian membuktikan ini. Apakah F bundaran Gx sama dengan G bundaran Fx dari soal yang tadi. Jadi dari contoh yang tadi. Dan tadi kan kalian sudah dapatkan G bundaran Fx-nya. Berarti nanti yang harus kalian kerjakan adalah cari rumus untuk F bundaran Gx. Kemudian yang kedua, tentukan nilai dari F bundaran G dengan X-nya sama dengan negatif 3. Jadi soal ini harus kalian kerjakan. Tulis di buku tugas atau di buku catatannya boleh saja. Kemudian hasilnya difoto, dikirim melalui LMS. Jadi saya tunggu sampai 1 hari sebelum pertemuan berikutnya, yaitu hari Selasa depan, berarti terakhir. Sekian penjelasan dari saya untuk materi dasar dari fungsi komposisi. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang paham, silahkan hubungi saya melalui WA pribadi saya, ya. Saya akan balas sebisa mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.